puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Kurang dahsyat, kurang luar biasa. Apa kabarnya? Masih tetap bersuka-cita, amin. Haleluya, haleluya. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan melingkupi setiap kita, amin. Dan pada hari Minggu pertama di bulan Desember ini, kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang nyata, kasih yang hadir dan bekerja memimpin langkah hidup kita sampai hari ini. Oleh karena itu, dengan hati yang bersyukur dan hormat kepada Tuhan, mari kita persembahkan hati kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Sebelum kita mulai memuji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengambil saat teduh sejenak, menenangkan hati kita di hadapannya, dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai dengan 13. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita, pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan setiap kami itu datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku mau sujud kembali, ku mau masuk ke hadirat-Mu.
kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan setiap ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami Tuhan, sebab yang mengalir dari hati kami, itulah bentuk ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap yang memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan tetap antusias memuji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kita percaya kita punya Tuhan yang senantiasa peduli. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengerti setiap persoalan yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang dengan kesungguhan hati. Segala harapan kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Amin. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Firman-Nya berkata, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Dia sediakan, amin. Dia sediakan saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Biar pujian ini menjadi iman kita, amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita ingat-ingat kembali pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara. Dia beri makan, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Lebih kita dengan kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dia tahu saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lagi-lagi nyatakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan Tuhan jangan percaya Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Pegang janji. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Cuma Tuhan saja akan pujian dengan segenap hati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta
tak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami terus menikmati kasih-Mu, kami terus menikmati kebaikan-Mu, dan berkat-berkat yang baru senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya, di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada beserta dengan kami. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami sangat bersyukur dan bangga menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukan karena kami layak, tapi karena kasih karunia-Mu yang melayakkan kami. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang begitu besar itu. Mungkin kami tadi datang ke tempat ini membawa beban kami, membawa pergumulan kami, tapi kami tahu dalam hadirat-Mu kami memperoleh kelegaan. Karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kami percaya dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan, kami akan dipuaskan, kami akan diberi kelegaan, dan kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kami terus hati yang mau memuji dan menyembah Tuhan, karena kami diciptakan hanya untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau duduk tenang, mendengarkan Engkau berbicara bagi kami Tuhan, melalui pemberitaan firman pada hari ini. Berbicaralah bagi setiap kami jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu, ungkapkanlah bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami bagai tanah yang subur, yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian dan pemahaman, sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami pelajari pada hari ini dapat memberkati setiap kami, mengubahkan kehidupan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan membaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Layakan hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu saja yang berkata-kata melalui kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Ya, kita bersyukur pada Tuhan kita yang begitu baik. Dia yang senantiasa memelihara kehidupan kita saudara, yang senantiasa menyertai kita sampai saat ini. Mungkin sepanjang minggu ini Tuhan kita banyak mengalami banyak musim saudara. Tapi kita tahu hari ini Tuhan bisa membawa kita beribadah kepada Dia ya, dengan tubuh yang sehat ya, dengan hati yang penuh sukacita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Semua karena kemurahan Tuhan ya. Nah saudara, pada bulan Desember ini saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu kasih yang menjadi nyata ya saudara. Kasih yang menjadi nyata. Kasih yang kita bahas di sini Bapak Ibu Saudara, fokusnya bukanlah pada kasih manusia, tetapi yang kita bahas pada bulan ini adalah tentang kasih Allah. Ya. Kasih Allah yang telah dinyatakan bagi kita manusia yang berdosa. Mungkin selama ini saudara kita banyak mendengar khotbah-khotbah tentang kasih, tapi semuanya berbicara tentang kasih kita kepada sesama. Tapi hari ini kita belajar saudara, supaya kita mengenal seperti apa kasih Allah itu saudara. Nah, mengapa kita perlu membahas ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Ya supaya kita betul-betul mengetahui bahwa Allah mengasihi kita bukan sekedar kata-kata. Allah mengasihi kita bukan sekedar perasaannya kepada kita ya. Tetapi kasihnya itu telah dibuktikannya
melalui karya salib Kristus. Ya. Itu makanya kita perlu membahas ini, saudara. Jangan kita berpikir bahwa Allah itu hanya sekedar kata-kata mengasihi kita, hanya sebatas tulisan di dalam Alkitab bahwa Dia mengasihi kita. Ya. Kita perlu belajar bahwa kasih-Nya itu telah dinyatakannya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kemudian saudara, kita perlu membahas tema ini juga supaya kita sebagai gerejanya dapat belajar mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita. Maka pada hari ini saudara, mari kita membaca nas firman Tuhan yang menjadi acuan kita saudara untuk belajar mengenai kasih Allah ini saudara, dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Hanya 3 ayat saudara, mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2-3 ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Dan siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari nats firman Tuhan yang kita baca ini saudara, yang menjadi dasar kita untuk melihat bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada kita. Kalau saya membahas ini saudara, memperhatikan ketiga ayat ini saudara, di sini ada 2 bagian besar yang dapat kita pelajari. Yang pertama saudara, kita melihat bagaimana tindakan Allah dalam menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Yang pertama. Dan yang kedua, bagian yang kedua saudara, bagaimana respon manusia terhadap kasih Allah itu. Nah saudara, kita masuk dalam bagian yang pertama saudara, bagaimana tindakan Allah dalam menyatakan kasih-Nya itu. Dalam ayat 16 tadi berkata Bapak Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, dunia yang dimaksud di sini saudara merujuk pada manusia yang sudah jatuh dan rusak oleh dosa. Ya. Dari ayat ini kita melihat saudara bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Semua manusia yang berdosa tanpa terkecuali. Dan kasih-Nya itu sungguh-sungguh Ia nyatakan dalam tindakannya. Nah, dikatakan di sana yang pertama bahwa kasih Allah itu begitu besar. Karena kasih Allah begitu besar, ada kata karena di sana. Saudara, kata ini, saudara, kata karena di sini bukan sekedar kata pelengkap atau sekedar kata pemanis dalam ayat ini, tapi ini memiliki makna. Ya. Kata karena di sini saudara memberi arti sebab atau alasan mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Apa sebabnya? Apa yang menjadi alasannya Allah menganugerahkan Kristus bagi kita? Ya. Sebabnya dasarnya adalah karena kasih-Nya yang begitu besar. Ya. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Artinya saudara, kasih Allah itu tidak terukur. Kasih Allah itu tidak terbatas. Dan kasih yang ada pada diri Allah itu adalah kasih yang tanpa syarat. Ya. Maka itu dikatakannya kasih-Nya begitu besar. Kasih-Nya tak terukur. Kasih-Nya tidak terbatas dan tidak bersyarat. Mengapa tidak terukur dan tidak terbatas saudara? Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 saudara, dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dialah kasih itu. Dialah sesungguhnya kasih itu saudara. Jadi kalau Allah itu maha besar, kebesarannya tidak dapat diukur, Dia tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Demikian juga kasih-Nya tidak dapat diukur dan tidak dapat dibatasi dan tidak terbatas oleh apapun.
Karena dia adalah kasih yang sesungguhnya itu. Nah saudara, terbukti dosa tidak dapat menghalangi kasih Allah kepada manusia. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dosa tidak dapat menghalangi kasih Allah. Dalam Roma 5 ayat 8 saudara berkata demikian. Roma 5 ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara, dosa itu tidak menjadi penghalang kasih Allah tercurah bagi setiap kita. Dosa tidak dapat menghalangi kasih Allah kepada semua manusia. Allah mengasihi kita manusia yang berdosa, manusia yang sejatinya tidak layak untuk dikasihi. Nah saudara, kita juga harus tahu saudara bahwa kasih Allah itu berlaku kepada semua manusia. Dan kita berpikir bahwa kasihnya hanya berlaku kepada orang-orang yang hanya percaya kepada Dia saja, atau hanya kepada orang yang mengenal Allah saja. Tidak. Tapi kasih Allah berlaku kepada semua orang, baik itu orang-orang benar maupun juga orang-orang berdosa, Bapak Saudara. Karena semua adalah ciptaannya. Orang berdosa pun Dia yang ciptakan. Orang-orang percaya pun, orang-orang benar pun Dia yang menciptakan. Jadi kasih-Nya itu berlaku kepada semua manusia. Nah jadi saudara, Allah mengasihi bukan karena ada peran dari kita manusia, bukan karena ada perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, tetapi Allah mengasihi didasari oleh karena inisiatifnya sendiri. Tidak ada peranan kita saudara. Kenapa Allah mengasihi kita? Bukan karena kita layak, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita rajin ibadah, karena kita memberi lain sebagainya. Tapi semua didasari oleh inisiatif Allah sendiri, karena kasih-Nya yang begitu besar. Kalau kita melihat saudara bagaimana Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, itu contoh saudara. Meskipun Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa, meskipun mereka telah melanggar perintah Allah, tapi Allah tetap berinisiatif untuk mencari manusia. Allah tetap berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa. Dan kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3:21 saudara, Allah mengambil kulit binatang untuk menjadikan itu sebagai pakaian Adam dan Hawa. Untuk apa saudara? Untuk menutupi ketelanjangan mereka. Artinya saudara, bahwa ketika Allah melihat manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah yang berinisiatif mencari mereka. Bahkan Allah tahu manusia itu hidup dalam ketelanjangan, dalam aib, dalam dosa. Lalu Allah mengambil kulit binatang untuk menutupi aib mereka, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tentu untuk mengambil kulit binatang saudara, berarti ada yang dikorbankan pada saat itu. Berarti binatang itu harus dikorbankan, sehingga kulitnya dapat diambil dan dijadikan menjadi pakaian Adam dan Hawa. Dan ini sebenarnya merujuk kepada Yesus Kristus, saudara, di mana Dia datang ke dalam dunia untuk mencari manusia-manusia yang terhilang, manusia-manusia yang berdosa, dan Dia korbankan dirinya untuk menghapus segala dosa dan kejahatan kita. Allah begitu mengasihi Adam dan Hawa. Walaupun dalam keadaan berdosa, Dia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dalam perjanjian baru saudara, ada Rasul Paulus yang begitu kejam, namun Allah juga tetap mengasihi dia. Bahkan Allah memakai kehidupan Rasul Paulus untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya.
Dan masih banyak dalam Alkitab saudara, tokoh-tokoh yang penuh dosa dan kejahatan, tetapi mereka tetap dikasihi oleh Allah. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, mungkin masih terbelenggu oleh dosa, mungkin kita sekarang sedang mengalami hancur hati, mungkin kita sedang mengalami berbagai pergumulan, atau ada di antara kita yang merasa hidupnya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Saat ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin saudara. Ya. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, yang harus kita ketahui dan pahami bahwa Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Ya. Kasihnya kepada saya dan saudara begitu besar, tidak akan habis oleh waktu, dan tidak akan pernah terbatas. Saudara, kasih manusia bisa terbatas, bisa berubah dan bisa memakai syarat. Tapi kasih Allah kepada saya dan saudara tidak akan pernah terbatas. Amin saudara. Ya, kasihnya tidak akan berubah, dan kasihnya tidak pernah memakai syarat untuk kita. Manusia bisa mengasihi yang menurut mereka layak untuk dikasihi. Tetapi firman Tuhan kita melihat saudara, bahwa Allah menunjukkan kepada kita kasih yang sejati, yaitu Ia mengasihi dunia, Ia mengasihi saya dan saudara yang semestinya tidak layak untuk dikasihi. Kalau manusia mengasihi yang menurut mereka layak untuk dikasihi, tapi berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah mengasihi mereka yang sejatinya tidak layak untuk dikasihi. Maka hal ini harusnya mendatangkan sukacita kepada kita, Bapak Saudara. Mengapa saya katakan ini mendatangkan sukacita kepada kita? Ya. Karena Allah tidak menghalangi siapapun untuk datang kepadanya. Ya. Karena Dia katakan kasihnya yang begitu besar, kasihnya yang tidak terbatas, kasihnya yang Dia berikan bagi orang-orang berdosa, saudara. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak menghalangi siapapun untuk datang kepadanya. Tangannya selalu terbuka untuk menerima siapapun. Makanya tadi saya katakan siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima saya dan saudara. Kasihnya selalu ada bagi saya dan saudara. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Jangan lagi kita berpikir bahwa aku ini gak layak untuk datang kepada Tuhan. Aku ini tidak layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Aku ini tidak layak untuk menghadap Tuhan. Aku tidak layak untuk memuji menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Berapa banyak orang kita temukan yang selalu mengatakan demikian. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang berdosa. Aku ini manusia yang jahat. Aku tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar saudara, bahwa kasihnya diberikannya bagi orang-orang yang berdosa. Siapapun yang datang kepada Dia, Dia akan terima saudara. Dan kasihnya itu berlaku kepada mereka. Maka jika Allah sedemikian besarnya kasihnya kepada dunia saudara, demikian juga seharusnya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai gerejanya yang ada di tengah-tengah dunia ini, supaya kita juga punya kasih yang sama. Amin saudara? Amin. Bukankah kita adalah anak-anak Allah? Kalau Bapa kita begitu mengasihi dunia ini saudara, dan kasihnya tak terbatas, kasihnya tak bersyarat, dan kasihnya tidak dapat diukur saudara, semestinya anak-anaknya, gerejanya yang ada di tengah-tengah dunia ini harus juga bisa memancarkan kasih yang sama. Gereja tidak boleh pilih-pilih kasih dalam mengasihi.
Gereja tidak boleh memandang muka dalam mengasihi. Amin, saudara. Kita harus belajar dari Bapa kita yang adalah kasih itu. Kasihnya begitu besar, maka kita juga sebagai gerejanya harus memancarkan kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana Allah menyatakan kasihnya itu? Kasihnya itu, saudara, dinyatakannya dengan memberikan anaknya bagi kita. Dalam Yohanes 3:16 bagian B berkata, saudara, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Besarnya kasih Allah kepada kita, Bapak Saudara, dibuktikannya dengan memberikan miliknya yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus bagi kita. Maka dia bukan hanya sekedar mengatakan, aku mengasihi dunia. Dia bukan hanya sekedar berkata, aku mengasihi kamu. Tapi kasihnya itu dia buktikan dengan memberikan yang paling berharga yang ada pada dirinya, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia Sang Mesias yang datang ke dalam dunia, lahir sebagai anak manusia, lahir dengan penuh kesederhanaan. Maka itulah yang sedang dirayakan oleh seluruh umat Kristen di bulan Desember ini, tentang kelahiran Kristus, Natal, saudara. Ada kata mengaruniakan di sana. Artinya, saudara, Allah memberikan anaknya yang tunggal itu dengan penuh kerelaan. Memberikannya dengan cuma-cuma, bukan karena keterpaksaan. Dia berikan anaknya yang tunggal itu dengan rela. Bahkan dia tidak menuntut ada balasan dari kita manusia untuk membalas apa yang sudah dia korbankan bagi kita. Allah memberikan dengan kerelaan apa yang paling berharga baginya untuk manusia yang berdosa. Semua didasari oleh kasihnya kepada kita. Tetapi sebaliknya, manusia belum tentu berani memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kita sudah menerima pemberian yang terbaik dari Allah. Lalu bagaimana kita? Saudara, pribadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan sekedar untuk mengunjungi manusia, saudara. Dia datang ke dalam dunia bukan hanya sekedar untuk melihat seperti apa keadaan manusia. Oh, bapak ini lagi banyak pergumulannya. Oh, ibu ini lagi banyak masalahnya. Oh, yang sana lagi susah ekonominya dan lain sebagainya. Dia bukan hanya sekedar datang mengunjungi. Dia bukan hanya sekedar datang untuk melihat seperti apa keadaan kita, tapi dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang menderita dan yang akan binasa oleh dosa. Dan Kristus menyelamatkan manusia dari penghukuman dosa dengan cara mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Jadi saudara, kita merayakan Natal itu bukan hanya sekedar memperingati Yesus yang lahir, tapi kita memperingati Natal Yesus yang lahir untuk menjadi korban bagi kita. Markus 10:45 berkata demikian, saudara. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan apa, saudara? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Allah bukan kurang kerjaan turun ke dunia hanya sekedar untuk lihat-lihat keadaan manusia. Bukan hanya sekedar untuk lihat-lihat bagaimana kondisi saya dan saudara. Tapi dia datang
menjadi manusia saudara, supaya memberikan hidupnya mati untuk menebus kita. Di ayat 17 berkata, Yohanes 3 ayat 17 saudara, dikatakan jelas sekali di sana misi utama kedatangan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan apa saudara? Untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah misi utama kedatangan Yesus Kristus saudara. Dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kapan Dia datang sebagai hakim? Nanti, pada kedatangannya yang kedua kali. Tapi kedatangannya 2000 tahun yang lalu, Dia datang untuk menyelamatkan semua orang. Kristus diutus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyatakan kasih Allah dengan cara menyelamatkan manusia berdosa. Demikian juga kita sebagai gerejanya, kita dipanggil sebagai orang-orang percaya, dan kita diutus ke tengah-tengah dunia ini saudara, bukan untuk menghakimi sesama kita manusia. Kristus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk datang menyatakan kasih Allah dan untuk menyelamatkan semua manusia berdosa. Gerejanya juga demikian, jemaat juga harus demikian, orang-orang percaya juga harus demikian. Kita dipanggil menjadi orang-orang percaya, kita diutus di tengah-tengah dunia ini saudara, supaya kita bisa menyatakan kasih Allah, dan supaya kita bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Itu tugas gereja yang diutus di tengah-tengah dunia ini saudara. Bukan untuk menghakimi sesama kita, tapi untuk menyatakan kasih Allah melalui kehidupan kita. Gereja mestinya menjadi tempat yang ramah. Gereja harusnya menjadi tempat yang terbuka. Gereja mestinya harus menjadi tempat di mana orang merasa diterima bagaimanapun keadaannya. Gereja harusnya menjadi tempat di mana orang diterima, mengalami pemulihan, bukan menjadi tempat untuk menghakimi, bukan tempat untuk melukai saudara, tapi harusnya gereja menjadi tempat untuk memulihkan setiap luka yang datang, saudara. Karena kita memang diutus untuk menyatakan kasih Allah melalui kehidupan kita. Kalau kita tahu saudara, salah satu mungkin di antara saudara seiman kita ada yang lemah dalam satu hal, marilah kita kuatkan dia. Karena Roma 15 ayat 1 berkata demikian saudara. Roma 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Apa artinya saudara? Yang dimaksud di sini saudara bukan kuat secara fisik, bukan seberapa besar otot kita saudara, seberapa kuat tubuh kita, fisik kita, tetapi kuat di sini yaitu mereka yang kuat di dalam iman, mereka yang lebih dewasa secara rohani, mereka yang lebih matang dalam mengerti firman Tuhan, mereka yang lebih dewasa dalam karakter Kristen, harusnya berperan penting untuk menguatkan, untuk membimbing, untuk membangun orang-orang yang masih lemah dalam hal itu. Itu seharusnya. Nah, kalau kita merasa bahwa kita mungkin kita sudah lebih dari yang lain, tugas kita menguatkan mereka. Tugas kita membimbing mereka yang lemah. Kita tahu ada mungkin saudara-saudara kita yang mungkin belum begitu sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tugas kita bukan untuk menghakimi mereka, bukan untuk mengasingkan mereka atau memojokkan mereka, tapi tugas kita sebagai yang kuat, kita bimbing mereka, kita arahkan mereka, kita tuntun mereka, supaya mereka juga bertumbuh dan kuat sama seperti kita.
yang Tuhan harapkan, saudara, dari gerejanya. Kita kembali dalam Yohanes 3:16, saudara. Bagian C berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, tujuan Allah memberikan Kristus bagi kita adalah supaya melalui Dia kita diselamatkan dari hukum dosa. Artinya kasih Allah yang dinyatakan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal mendatangkan anugerah keselamatan bagi kita. Kasih Allah yang begitu besar, di balik kasih itu ternyata tersedia anugerah yang begitu besar bagi kita, saudara. Ada anugerah yang tersedia bagi kita, yaitu keselamatan. Maka bagaimana itu supaya kita bisa terima, saudara? Jalannya ya harus melalui Yesus Kristus yang mati bagi kita. Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, supaya anugerah itu dapat kita peroleh, dapat kita terima. Maka kalau kasihnya tidak dinyatakan, saudara, maka anugerah itu pun tidak akan kita terima. Karena Dia menyatakan kasihnya kepada kita, maka anugerah itu akhirnya kita bisa terima, saudara. Keselamatan itu ditawarkan kepada semua manusia, tetapi hanya mereka yang percaya, hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang akan menerima keselamatan itu. Yesus datang ke dalam dunia memang untuk menjadi juru selamat semua manusia. Keselamatan berlaku bagi semua, saudara. Tapi siapa yang menerima keselamatan itu? Hanya bagi mereka yang percaya, hanya bagi mereka yang beriman. Maka dikatakan tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan hal ini, saudara, dipertegas dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan di sana, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Undangan keselamatan disebarkan kepada semua manusia. Tapi siapa yang memperoleh itu, saudara? Yang menerima itu adalah mereka yang percaya dan yang beriman. Maka kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu bagaimana respon manusia terhadap tindakan kasih Allah itu. Tindakan kasih Allah itu, saudara, Dia berikan Yesus Kristus bagi kita sebagai korban, supaya dengan demikian anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita. Lalu bagaimana respon kita terhadap tindakan kasih Allah itu? Nah, saudara, Yohanes 3:18 berkata demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi saudara, di ayat ini manusia dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang percaya, ya, dan kelompok yang tidak percaya. Ada kelompok yang menerima Yesus dan ada kelompok yang tidak menerima atau menolak Yesus. Dan dikatakan di ayat ini, saudara, bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang menerima Yesus Kristus, ya, dikatakan mereka tidak akan dihukum. Artinya, saudara, orang percaya, orang yang menerima Yesus Kristus akan bebas dari hukuman kekal. Ya. Maka itu tadi dikatakan dalam ayat 16 tadi, supaya mereka, saudara, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagi orang yang tidak percaya,
bagi orang yang tidak menerima Yesus Kristus, dikatakan saudara, dia atau mereka tetap berada dalam hukuman. Tadi keselamatan berlaku, diberikan kepada semua. Tapi ternyata di ayat 18 ditunjukkan kepada kita bahwa ada dua kelompok manusia yang merespon kasih Allah itu. Ada yang menerima, percaya, dan ada yang tidak menerima atau tidak percaya. Dan semuanya punya konsekuensinya, saudara. Bagi yang percaya, mereka akan bebas dari penghukuman kekal. Bagi yang tidak percaya, mereka akan tetap berada di bawah penghukuman. Nah saudara, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa seseorang tetap berada di bawah penghukuman dosa bukan karena Allah tidak mengasihi dia, bukan karena Allah ingin menghukumnya, tetapi karena dia tidak meresponi atau dia tidak menerima anugerah dari Allah itu. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus datang membawa keselamatan. Tapi saat ini saudara, ada sebagian yang sudah meresponi dengan menerima dan percaya. Tapi sampai sekarang ini juga masih ada yang belum merespon atau yang masih menolak. Dan itulah tugas kita untuk terus memberitakan Injil kepada mereka. Menolak Kristus itu berarti menolak keselamatan itu sendiri. Jadi Bapak Saudara, melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita pelajari pada hari ini, kasih Allah kepada kita tidak perlu kita ragukan lagi. Kasihnya berlaku bagi semua orang yang berdosa. Kasihnya yang begitu besar itu telah Dia nyatakan, telah Dia buktikan dengan memberikan Yesus Kristus bagi kita. Dan melalui keselamatan yang ditawarkan kepada kita, apa respon kita? Apakah kita menerima undangan itu, panggilan itu, atau kita memilih untuk menolak dan mengeraskan hati? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Bagi kita yang sudah menerima, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, bagian kita apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena sebab Dia sudah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dan kepada kita telah dianugerahkan keselamatan. Saudara, kalau kita merenungkan lebih dalam firman Tuhan begitu luar biasa, saudara. Bagaimana besarnya kasih Tuhan itu. Mungkin kita nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin kita juga masing-masing pernah mengalami kasih Tuhan itu, saudara. Kebaikan Tuhan itu. Mungkin pengalaman setiap kita akan kasih Tuhan berbeda-beda, saudara. Tapi harusnya itu yang membawa kita untuk semakin bersyukur kepada Tuhan. Harusnya membawa kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan harusnya mendorong kita untuk semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hukuman bukan karena Allah tidak mengasihi, tetapi karena manusia menolak kasih yang sudah dinyatakan. Berita tentang Kristus terus diberitakan sampai saat ini, saudara. Itu tugas kita sebagai gerejanya, supaya semua jiwa, semua telinga dapat mendengar bahwa kasih Allah itu masih tetap berlaku sampai hari ini. Sebab di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang belum menerima, masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya. Maka jangan kita bosan-bosannya, henti-hentinya untuk memberitakan tentang kasih Allah itu, supaya hati mereka juga terpanggil
untuk percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Mari kita angkat pujian kita. Selalu nama saudara bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya. Mari kita bangkit berdiri baru saudara. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas bagi kami. Dan kami bersyukur dapat merasakan dan menerima kasih yang begitu besar itu. Haleluya. Kita akan pujian ini, kasih Allahku sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban daripada aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kau buktikan melalui pengorbanan anakmu
Bapak Ibu Saudara, mari renungkan kembali selama kita hidup, berapa banyak kita menerima kasih Tuhan, berapa banyak kita mengalami kasih Tuhan. Kasih-Nya begitu besar bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah memperhitungkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Dia tidak pernah membatasi kasih-Nya bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah mengukur-ukur kasih-Nya bagi saya dan saudara. Bahkan untuk membuktikan kasih-Nya yang begitu besar kepada saya dan saudara, Dia merelakan Kristus, anaknya yang tunggal bagi kita. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara, hanya untuk membebaskan saya dan saudara, hanya untuk menganugerahkan keselamatan bagi saya dan saudara. Lalu apa respon kita sebagai manusia? Adakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Adakah kita sungguh-sungguh membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita masih mengeraskan hati? Ataukah kita masih menolak, menutup pintu hati kita? Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, yang menolak bahkan mengeraskan hati, akan tetap berada di bawah penghukuman. Pada hari ini ambillah keputusanmu. Apakah saudara sungguh-sungguh terima Yesus, atau saudara menolak Dia? Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari ambil keputusan yang baik. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hiduplah di dalam Dia dengan sungguh-sungguh, supaya keselamatan itu berlaku bagi saya dan saudara, dan kita memperoleh tempat di dalam kehidupan yang kekal. Jangan ragukan kasih Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan saudara, setiap kita membawa dosa kita masing-masing. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kasih-Nya yang begitu besar membuka jalan bagi kita untuk kita datang kepada Dia. Jangan malu untuk datang kepada Tuhan, karena sejatinya kasih-Nya itu berlaku bagi setiap kita yang berdosa. Kasih-Nya berlaku bagi setiap kita yang semestinya tidak layak menerimanya. Apapun pergumulan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, seberat apapun dosa yang sedang saudara tanggung, tangan Tuhan terbuka untuk menerima saudara. Tangan Tuhan terbuka untuk memulihkan saya dan saudara. Datanglah kepada Dia. Saudara akan menikmati kasih-Nya yang begitu besar dan tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu singkat yang kami dengarkan pada hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi hamba berdoa kiranya Roh Kudus-Mu terus berkata-kata, terus berbicara dalam setiap hati kami. Berikan kami pengertian yang baru, pemahaman yang baru akan firman-Mu. Biarlah kami terus menikmati kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu juga dapat kami hidupi, kami nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau belajar hidup mengasihi seperti Allah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah benih yang sudah ditabur tertanam, bertumbuh, berakar dalam setiap kehidupan kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Pelayan perjamuan kami undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus pada hari ini.
perjamuan kudus kita laksanakan supaya kita kembali mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang rela mati bagi kita untuk menebus kita dari kutub dosa, untuk membebaskan kita, untuk menyucikan kita, menguduskan kita, sehingga kita layak berdiri di hadapan Allah. Perjamuan kudus mengingatkan kita betapa besar pengorbanannya bagi kita. Perjamuan kudus membuktikan bagi kita bahwa Ia mengasihi saya dan saudara. Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Biar kami terus mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Biar kami terus mengingat anugerah keselamatan kami terima melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kami juga hamba-hambamu yang berbagian dalam pelayanan. Urapi kami Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau dalam perjamuan kudus ini. Kami siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mazbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mazbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kembali kami persilakan melakukan diri. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara percaya bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara percaya anggur di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau telah selamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Kau kuduskan hidup kami Tuhan. Dan biarlah anugerah keselamatan yang sudah kami terima ini juga Tuhan membawa kami untuk semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sebab Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Dan Kau buktikan itu melalui pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat perjamuan kudus yang sudah kami terima pada hari ini. Percaya dengan iman kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Percaya damai sejahtera sukacitamu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hidup yang kami jalani adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita diberkati Tuhan.
Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya semua diberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Bobi Dawele dan telah memberkati kita dengan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bersyukur telah mengikuti juga perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang beribadah pada hari ini. Dan kami mengucapkan bagi Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali beribadah pada saat ini, kalau ada bisa melambaikan tangan. Enggak ada, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman kita, kegiatan gereja GKI Gospel untuk sepanjang minggu ini. Yang pertama, Natal Bab Magnas, Selasa 9 Desember 2025 pukul 16 WIB di Balperum Hotel Permatalen. Mari Bapak Ibu Saudara sekasih, mari kita mengikuti Natal Bapaknas ya. Dan yang kedua, doa bersama hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 pukul 15.30 WIB di gereja. Dan dimohon bagi saudara-saudari Bapak Ibu yang melayani hari Minggu dimohon hadir untuk bersama-sama berdoa supaya pelayanan kita diurapi oleh Tuhan. Amin. Untuk yang ketiga, ibadah minggu tanggal 14 Desember 2025 pukul 10 WIB di gereja. Yang keempat, ibadah Gokit 14 Desember 2025 pukul 10 di gereja di lantai 4. Yang kelima, donor darah. Panitia Natal GKI Gospel mengadakan donor darah hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 pukul 12 siang sampai dengan selesai di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin mendonorkan darah, mari kita daftarkan diri kita di sekretariat atau bersama Kak Tina Syagian. Donor darah ini boleh bebas dan umum, dan kita juga boleh bersama mengundang untuk saudara kita yang mau donor darah, karena bukan untuk khusus GKI Gospel aja. Yang keenam, mari kita terus dukung dalam doa, daya, dan dana untuk perayaan Natal Gereja GKI Gospel pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 di Balperum Hotel Permatalen. Dana yang dibutuhkan sebesar 22 juta rupiah. Dan dana yang dibutuhkan sebesar 22 juta rupiah saldo per 6 Desember 2025 sebesar 11 juta 34 ribu rupiah. Dan terdiri dari sumbangan Natal sebesar 6.200.000 rupiah, iuran Natal sebesar 2.850.000 rupiah, untuk persembahan minggu sebesar 1.984.000 rupiah. Dan kita masih kekurangan dana Natal kita Bapak Ibu sebesar 10.966.000 rupiah. Mari terus kita dukung dalam doa, daya, dan dana Bapak Ibu. Amin. Dan di sini pesan dari Bapak Ketua Natal, ada amplop persembahan Natal itu jangan dikosongkan katanya, supaya kita bisa mencukupkan dana Natal kita. Amin. Amin. Yang ketujuh, untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan pelayanan, mari kita bersama-sama saling mendukung dalam doa, dana, dan daya. Untuk itu, bagi semua jemaat dapat memberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di amplop persembahan. Untuk laporan keuangan, sisa kas 29 November 2025 sebesar 13.455.539 rupiah. Total pemasukan sebesar 2.050.000 rupiah. Total pengeluaran sebesar 11.350.000 rupiah. Dan sisa kas per 6 Desember 2025 sebesar 4.155.539 rupiah.
Mari kita terus dukung dalam pembangunan gereja, baik dalam doa, daya, dan dana. Lewat dana dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di slide pengumuman pembangunan. Yang kedelapan, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang berulang tahun di bulan Desember. Gereja GKI Gospel mengucapkan panjang umur, sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang kesembilan, latihan Natal. Latihan Natal Gokit pukul 4 sore di gereja. Latihan Gizmo pukul 6 sore di gereja. Dan latihan Raja Wali kaum pria pukul 4 sore juga di gereja. Dan lanjut latihan Narwastu hari Senin tanggal 8 Desember 2025 pukul 6 sore di gereja. Diharapkan para Narwastu boleh bersama-sama kita hadir, bersama-sama kita latihan. Jangan kita kalah sama Raja Wali ya ibu-ibu. Raja Wali semangat kali, kita kalah ibu Narwastu. Besok hari Rabu sama-sama kita hadir semua latihan semangat. Hari Senin ya? Iya. Hari Senin 8 Desember. Dan untuk persembahan pujian Natal Bang Magnas, Derskot kita memakai batik gospel. Yang ke-10, terima kasih bagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyatakan kasih sebagai tanda ikut berempati terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sibolga maupun di Tapteng untuk membantu saudara kita. Dan terima kasih buat bantuannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang 11, mari kita mendengarkan laporan keuangan gereja. Saya serahkan bagi Bapak Mahdi Rafi. Salam buat kita semua. Saya minta waktunya sebentar untuk sampaikan untuk posisi keuangan kita dalam 1 bulan November. Itu sisa kas kita untuk bulan Oktober sebesar Rp14.456.859. Dan pemasukan bulan November yaitu 25.083.000. Jadi pengeluaran di bulan November yaitu 24.378.320 rupiah. Jadi sisa kas kita bulan November di akhir bulan November yaitu 15.161.539 rupiah. Itulah posisi keuangan kita dalam akhir November dan awal Desember ini. Mari kita dukung terus ya untuk pelayanan kita melalui persembahan kita. Karena semua itu kami pakai untuk kita akan pakai untuk memajukan pelayanan kita di gereja. Terima kasih buat semua. Salam. Selanjutnya kita akan beri persembahan, beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan buat firman-Mu terus menguatkan bagi kami. Dan biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami Bapa. Dan ajar kami juga terus mengasihi Engkau sepanjang hidup kami. Dan ajar kami terus bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan telah memberi maupun belum memberi Bapa. Ajar kami memberi yang terbaik Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan sukacita Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudaraku. Hari ke hari, tak pernah terlambat.
Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan dan berterima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan kasih-Mu tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan kasih-Mu tetap besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan segala kasih setiamu bagi kami. Bapa kami yang baik, pada siang hari inilah kami di hadapan-Mu anak-anak-Mu. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Ini kami Tuhan, kami tahu manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hanya kami mohon ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dan kuduskan kami dengan darah-Mu yang telah tumpah di kayu salib, agar kami layak Tuhan disebut sebagai anak daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami telah menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan, dan kami telah memuliakan Engkau, karena itu adalah untuk Tuhan kemuliaan, hormat hanya kepada-Mu saja Bapa. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu sampaikan hamba-Mu bagi kami Tuhan. Kami mohon berkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, dan ajari kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, jangan hanya pendengar saja. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah selalu Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupannya, dan memberkati dia, memberkati keluarganya Tuhan. Dan pakai lagi hamba-Mu lebih dan lebih ajaib lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di gospel tempat ini. Engkau memberkati Tuhan semua jemaat-Mu, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Berkatilah Tuhan setiap sidang jemaat-Mu, pimpin mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Engkau tahu juga Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah Maha tahu semuanya Tuhan, semua pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon dengarkan Tuhan, dan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan rencana. Bapa yang baik, pada siang hari ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami Tuhan yang telah Engkau pilih, presiden, wakil presiden Tuhan, dan juga pemimpin-pemimpin bawahan. Engkau pimpin mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa bekerja Tuhan sesuai dengan pimpinan-Mu, sehingga mereka bekerja Tuhan sesuai dengan arahan-Mu, agar Tuhan bangsa dan negara merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan terlebih buat pembangunan Tuhan bisa terbangun dengan lancar Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Juga Tuhan, pada siang hari kami berdoa buat kota kami Ratu Prapat. Berkati juga kota kami ini Tuhan. Jadikan kota yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh damai daripada Tuhan. Dan biar juga Tuhan di kota kami ini nama-Mu selalu dimuliakan, nama-Mu selalu ditinggikan Tuhan di kota kami ini, sehingga semua orang-orang Tuhan yang ada di kota Ratu Prapat ini selalu percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong, pelindung bagi kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari juga kami berdoa buat seluruh gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini. Engkau juga memberkati Tuhan gereja-Mu dimanapun. Biarlah gereja-Mu dipakai untuk tempat orang-orang memuji memuliakan Engkau Tuhan.
Dan juga gereja kami gospel di tempat ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berdiri di tengah-tengah kota ini, berkati gereja kami ini Tuhan. Jadikan gereja kami ini untuk gereja yang memuji memuliakan Engkau. Dan biar juga Tuhan demi gereja ini Tuhan, dan semua orang-orang melihat dan mendengar yang lewat di depannya Tuhan, bisa mereka datang beribadah kepadamu, memuji memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Dan apapun rencana gerejamu di tempat ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, karena hanya Engkau Allah yang bisa mengatur semuanya Tuhan. Biarlah semua rencana-Mu yang terindah itu yang terjadi di gereja kami ini. Terlebih rencana perayaan Natal pada tanggal 22, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan banyak dana yang kekurangan. Kami manusia tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang bisa mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Berikan kami cuaca yang baik Tuhan, sehingga perayaan Natal kami terlaksana dengan baik dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini juga Tuhan, kami tak lupa berdoa buat anak-anak yang telah Engkau kurniakan bagi kami Tuhan. Dimanapun keberadaan mereka, apapun kegiatan anak kami selalu serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang bisa memberkati mereka. Ajari anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan mereka, sehingga anak kami Tuhan menjadi anak-anak kebanggaan bagi kami juga orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada siang hari ini Tuhan. Kami tahu doa kami tidak sempurna, tapi kami percaya hanya Allah yang bisa menyempurnakan semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kehendak-Mu semua yang terjadi. Mari kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah kita, turunlah kasih karunia, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah berikan kita keselamatan dan kehidupan, dan persekutuan yang manis, penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menolong, menguatkan dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.